LGBT sulit di Indonesia memang iya karena beberapa orang menganggap itu aneh. Mainnya kurang jauh. Coba kalau kita ke si Korea, Thailand. Hi, welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Oke, di episode Sunday Talk kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang LGBT, fenomena LGBT di Indonesia bareng salah satu pelaku LGBT, Mr. X. Nah, beberapa episode di episode sebelumnya kita sempat ngebahas soal sejak kapan sih dia merasakan ada perbedaan hormon dalam dirinya, dan juga tentang prostitusi LGBT yang katanya sih harganya jauh lebih mahal dibandingkan prostitusi normal ya. Dan kali ini kita juga akan ngebahas tentang bagaimana sih kita sebagai wanita mengetahui ciri-ciri pria yang belok ya. Oke, kita langsung aja ngobrol bareng Mr. X. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah semua pria pedofil itu adalah gay? Enggak semua karena kita G juga G yang wajar, jangan lurus. Jadi ada G yang lurus ya? Ya seusia aku aja lah. Bahkan kalau misalkan ada duitnya berarti yang lebih tua. Kalau untuk anak-anak janganlah, kasihan mereka juga. Iya, mereka juga ada proses untuk kan, ya. Trauma lah nanti jatuhnya. Dan tapi ada yang biasanya kalau yang pedofil itu setahu itu biseksual, bisa jadi dia memang orang suka sama anak-anak kecil, cewek khususnya, itu serem gitu ya. Kasihan banget. Oke. By the way, ini nih, apakah homoseksualitas dapat disembuhkan? At least nggak bisa sih, sulit. Oh my god, sulit banget. Bayangin ya, gua aja ketakut di Rukiah. Kenapa? Takut setannya ngomong aneh-aneh. Gua ngantar dong. Jadi sulit? Iya, serius. Walaupun kita udah nikah, tapi coba aja kalian buka di game Facebook, Twitter, ataupun aplikasi-aplikasi di Play Store tadi. Oke. Itu rata-rata udah menikah. Bahkan yang nyewa aku tuh rata-rata udah nikah, udah punya anak 2, anak 3. Oke, tapi masih itu ya? Nah, oh my god, Mas. jadi kalian para istri, para wanita yang mau nikah, protect for yourself. Oke. Oke. Jadi susah ya? Tapi kamu nggak ada keinginan untuk menikah, punya anak, hidup normal gitu? Ya pastilah, at least pasti. Cuma proses. Nah, untuk itu. Tapi ya kita jalanin pelan-pelan dulu. Pasti ada perubahan untuk itu. Perubahan dari diri kita sendiri. Kalau mau berubah. Tapi ketika kita ada gay married, tiba-tiba dia nerima BO-an, dia nggak tahu lagi urusan dia sama duitnya. Oke. Nah, kalau untuk kehidupan seksual ini kan di Indonesia kan LGBT itu kan masih masih dianggap tabu ya. Kayaknya kalau kita nge-show diri kita, "Hey, I'm a gay, I'm a lesbian," di Indonesia itu benar-benar kayak dilihat, ini orang-orang yang kayak disisihkan gitu loh. Nah, kalau menurut kamu gimana tanggapan kamu dengan situasi di budaya kita seperti ini terhadap kaum LGBT? Aku rasa dari tahun-tahun sekarang ya, tahun-tahun milenial khususnya, kalian pasti punya teman gay, punya teman lesbi lah. Pasti kalian punya teman-teman seperti itu. Yeah, I have. Coba deh. Nah, oke. It's all friends, oke. Jadi ketika kalian temenan sama mereka, kita lihat aja fake face-nya di mana. Lebih care orang gay apa orang normal? Ya. Lebih support mana? Maksudnya mama nggak terlalu support ini duit buat lu, ini nggak kalian support perhatian, keep spirit. Itu nggak kan juga bagus buat kita sendiri kan. Nah itu dia. Nah dari itu, kalau misalkan LGBT sulit di Indonesia memang iya karena beberapa orang menganggap itu aneh. Mainnya kurang jauh. Coba kalau kita ke si Korea, Thailand yang paling, Vietnam, itu bahkan udah hal yang biasa. Iya. Kalau Thailand kan ada, kalau di Korea masih tabu ya, di kaum LGBT itu masih ada kayak diskriminasi terhadap kaum LGBT. Tapi kalau di mungkin negara-negara kayak Thailand itu yang memiliki 18
gender ya? 18 gender, gila lo Thailand itu. Aku berapa kali di Thailand itu selalu ketipu sama yang namanya cewek. Lebih cantik ya. Gila, itu cantik banget. Oke, ada yang nanya, ini LGBT itu menular nggak sih? LGBT ini nular? Enggak sih. Enggak ya sebenarnya ya. Oke, ini bukan penyakit. Bukan penyakit. Banyak orang yang berspekulasi LGBT itu menular. Jadi kadang orang tua itu melarang anaknya untuk deket-deket sama orang yang terlihat kayak LGBT waria atau itu, takut anaknya nanti ketularan. Oke, LGBT bukan penyakit, bukan virus. Dia nggak nular banget. Oke. Tapi bagaimana kok bisa sih anakku sampai LGBT, kok bisa sih tanggaku LGBT, bahkan temanku bisa LGBT. Ya mungkin ketika dia interest ya, namanya ketertarikan ya, udah mulai nyoba-nyoba hal baru, ya itu dia. Nah, dia bisa jadi seorang LGBT. Jadi ya oke. Nah, ada banyak yang bilang kalau virus HIV itu paling banyak paling banyak yang terinfeksi virus HIV itu adalah kaum LGBT. Kamu dari sini itu menurutku gimana? Kalau menurutku sih juga, kalau misalkan aku tes HIV di Puskesmas ya, tes Odo, namanya tes Odo dari Puskesmas. Ketika orang bilang orang gay banyak HIV, enggak, lebih banyak orang yang nerima seperti maaf PSK, itu lebih banyak kasusnya. Karena rata-rata PSK jarang yang pakai kondom, langsung jebol, langsung masuk. Beda sama kita orang gay, orang lesbi, kita ya safe lah, sorry, Durex masih ada bro. Oke. Dan harganya masih murah loh, di Alfamart sebelah kiri kasir. Tolong ya. Oke, lalu gimana kalau anak lo nanti LGBT? Kamu mau nggak? Kamu semisal nih ya, kamu punya anak nanti nggak tahu kapan. Terus kamu ada nggak keinginan anak kamu itu juga sama kayak kamu? Ya jangan. Jangan. Ya jangan pasti. Ya jangan. Kenapa? Aku bilang ya jangan itu. Ya tahu lah rasanya main belakang itu sakit tapi maupun enak, tapi jangan ke anak gua. Kasihan loh dia. Jangan ke anak. Jadi gue aja gitu ya. Cukup bapaknya aja, calon bapaknya aja. Kalau salahnya kalau misalkan dia sampai kayak gitu, mending gua siapin Titan gel buat dia main sama tangannya dia sendiri. Oh my god, itu lebih aman berarti. Lebih aman. Oke, ini last question ya. Harapan kamu dong, mungkin untuk teman-teman yang di sini, teman-teman yang menonton video aku ini, harapan kamu itu seperti apa untuk kaum LGBT? Harapanku buat kaum LGBT, semoga kalian bisa menerima kaum LGBT dengan baik. Kedua, kalian juga bisa support mereka, bahkan kita bisa saling support, saling dukung lah. Ketiga, protect buat kalian sendiri juga, itu lebih aman. Itu aja sih. Intinya tuh gini loh guys, LGBT itu kan juga manusia, mereka juga punya hak untuk dihargai, punya hak untuk dimengerti, punya hak untuk bersosialisasi tanpa harus menutupi jati dirinya seperti itu. Kalian pengen bersuara seperti itu, tapi kan kadang susah juga ya kalau di Indonesia. Kecuali kalau aku waktu di Australia atau aku waktu tinggal di negara lain gitu, mereka sih never mind with LGBT. Kadang ada kita ke klub cowok sama cowok kissing gitu udah biasa kalau di negara barat. Beda lagi dengan di Indonesia yang kita masih bener-bener kulturnya itu yang aku nggak paham ya. Kultur Indonesia tuh yang katanya kita tuh budaya timur, sedangkan kalau kita flashback tentang budaya timur, di budaya timur aja, di Candi Borobudur aja, kemarin aku sempat collab sama psikolog. Dia bilang Candi Borobudur aja ada Kama Sutra. Oh, budaya timur kita dulu tuh gak pakai baju, gak pakai BH, cuma pakai sewek. Terus yang mana yang disebut budaya timur kayak gitu? Sebenarnya mungkin lebih ke budaya religius. I mean like itu. Karena nggak semua agama ya, nggak hanya satu agama saja yang mempercayai jika sesuatu yang ini adalah salah gitu. Tapi ada beberapa agama juga yang menganggap itu sama, dan itu adalah hak kita sebagai warga negara, sebagai warga yang memiliki agama. Kita tidak bisa menjudge orang juga. Kalau seks itu nggak tabu. Hanya saja mungkin kita bisa lebih open minded, ya nggak sih? Betul. Open minded, lebih terbuka. Kita semua lebih terbuka pikiran. Jangan terlalu diem di kamar, serem buat kita, stres. Main yang jauh, nabung dulu jangan lupa. Udah itu aja. Oke, Mr. X, thank you for sharing today. Terima kasih sudah berbagi informasi kepada teman-teman di Speak Up, dan semoga bisa menentukan jalan
untuk masa depan. Nggak tahu yang mau belok, mau lurus, mau ke kanan atau ke kiri, terserah kamu. Tapi yang pasti buat kalian kaum LGBT tetap semangat, jangan merasa kalian disingkirkan oleh masyarakat. Hidup masih hidup ada perjuangan, begitu ya. Oke, see you, bye bye. Oke, itu tadi ngobrol seru dan informatif bareng salah satu pelaku LGBT. Dan tentunya ini adalah episode terakhir dari fenomena LGBT bareng dia, karena sebelumnya kan sudah mengupas beberapa sudah 2 episode. Jadi ini adalah last episode dari fenomena LGBT bareng Mr. X. Harapannya adalah dengan dia sharing dan berbagi informasi seperti ini bisa membuat kita masyarakat open minded, lebih terbuka dan lebih open lah sama orang-orang yang LGBT. Karena ya itu tadi, kita tidak bisa menjudge seseorang dari cover. Ada juga orang yang terlihat alim banget tapi belum tentu hatinya itu sebaik seputih salju, bawang putih kali ya, seperti bawang putih gitu. So dari video ini, dari obrolan ini, tentunya aku berharap setiap orang bisa lebih saling menghargai. Indonesia adalah negara demokrasi. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang, tapi yang jelas kita harus belajar untuk solidaritas, harmoni, lebih menghargai orang. Dan intinya begini loh, say, jangan ngurusin neraka orang, urusin aja surga kita masing-masing. Yang penting bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, bagaimana kita berusaha tidak merugikan sesama, dan bagaimana kita selalu membawa manfaat terhadap sesama. Itu saja. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi bikin video-video speak up, bikin konten-konten seperti ini. Dan juga jangan lupa untuk sharing tentang channel speak up, atau kalau kalian punya ide-ide atau ide-ide kira-kira pengen bahas apa ya, kan bisa langsung obrolin ke aku melalui DM, inbox, email, atau langsung japri aku yang punya nomor telepon aku. Dan buat kalian yang punya produk yang ingin dipromosikan juga bisa menghubungi nomor di bawah ini, karena Speak Up akan selalu mendukung setiap bisnis-bisnis kecil kalian, mau kecil sampai yang besar, karena let's grow together. Oke, buat kalian yang pengen nyobain brownies yang berbeda, kalian bisa nyobain di Diva Bakery, karena browniesnya ini coklatnya nggak bercanda, nggak main-main coklatnya. Ini aku udah nyobain, harganya murah loh, dari harga 20.000, 25, 30 termasuk murah ya. Kejunya juga enak, jadi ini si celoyang ini gede loh, puas ini makan. Cobain aja langsung ke Diva Bakery, brownies and cake made by order. Langsung aja cus nomornya di atas sini ya. Jangan takut untuk berbicara, karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for Speak Up. Bye bye. Oke, itu tadi episode itu tadi ngobrol serunya dan Oke, itu tadi ngobrol seru dan informatif